Oke? Saudara-saudari dalam kasih Yesus Kristus, salam. Kita bertatap muka lagi. Kebaktian Caleb melalui Zoom. 2 minggu lagi ya kita sincian. Tapi keadaan COVID kali ini kita nggak bisa kumpul. Jadi kita minta Tuhan memberkati kita masing-masing, menghibur kita ya. 亲爱的弟兄姐妹们，午安！我们又见面了，大家都平安。再过2个礼拜都是农历新年了，因为病毒的缘故，我们不能跟亲戚朋友一起继续在一起。求神怜悯我们，安慰我们，请大家默祷。凡劳苦重担的人，可以到我这里来，我就使你们的安息。默祷完毕。我们现在唱歌，我们高兴一点嘛？我们唱新年歌了呀，就是新年的祝福。祝福你新的一年快乐无比，祝福你新的一年福杯满溢，愿主爱常常伴在你的左右，愿你的路径都地下只有。祝福你新的一年主紧牵你手，祝福你新的一年执着不回头，愿神的恩典为你年岁的冠冕，愿你每天喜乐在心绽放笑脸，愿耶和华神时时陪伴你，从岁首到年终。愿耶和华神常常眷顾你，永远不离开你。愿你每天都与神在一起，能得享神爱甜蜜。愿你每天无论在哪里，神爱都将你扶庇。祝福你新的一年快乐无比，祝福你新的一年福杯满溢，愿主爱常常伴在你的左右，愿你的路径都地下只有。祝福你新的一年主紧牵你手，祝福你新的一年执着不回头，愿神的恩典为你年岁的冠冕，愿你每天喜乐在心绽放笑脸，愿耶和华神时时陪伴你，从岁首到年终。愿耶和华神常常眷顾你，永远不离开你。愿你每天都与神在一起，能得享神爱甜蜜。愿你每天无论在哪里，神爱都将你扶庇。愿耶和华神时时陪伴你，从岁首到年终。愿
愿耶和华神常常眷顾你，永远不离开你。愿你每天都与神在一起，能得享神爱甜蜜。愿你每天无论在哪里，神爱都将你扶庇，神爱都将你扶庇。我们低头祷告呀，慈悲爱我们的天父，我们满心感谢赞美你的恩典。主啊，我们很不坚定的情况下，主耶稣，你帮助每个人坚强我们的信心。主耶稣帮助我们每一个家的人员，我们有仰望主的心。主耶稣，等一下我们要听你的话语，是由玛利亚传道主讲。主耶稣，你是全能的主，帮助你的话语能够进入我们每个人的心中。主耶稣与我们同在，帮助我们。主啊，有疾病的弟兄姐妹们，主啊，陈玉玲弟兄、吴金松弟兄、慧莲，求主帮助祝福他们，还有安姐妹、小英、妮莎，主啊，还有慧清姐妹，主她都躺在床上很久。主，若是你旨意，你帮助她，你与她同在，你的圣灵充满她。主啊，求主祝福她的家人，有这么有爱主的心、爱父母的心来爱护她。感谢主，你给他们有上帝的力量。主耶稣，尤其是我们感谢你给我们很多医生护士在医院里的。主啊，他们都是坚守病毒的人。主啊，求你帮助他们，有圣灵的同在，使他们所做的一切功能顺利，有心灵的赐福与能力和安慰。祝福他们的家人是有平平安安的，不会被病毒传染。主耶稣，你坚强他们。主啊，求你帮助所有病毒的人能够得到医治。我们献上感谢，一切荣耀都归于主。主耶稣，你帮助他们。主啊，我们将我们每一家每一个户口，在相信主、奉主耶稣智慧的，我们求主你坚强我们，圣灵大大的充满我们，使我们每时每刻有仰望主的心。祝福我们的工作生活道路，给我们平安健康，不会被病毒传染。求你坚强我们，给我们有个气力。感谢主，以下的时间交托给主，求主引导带领保守，祝福你的仆人。这样的求谢祷告，完全是奉靠救主耶稣基督的圣名祈求，阿们。现在我们再去唱歌，就是唱春节的呀，春风温上我的脸。春风它温上了我的脸，告诉我现在是春天。虽说是春夜不觉晓，只有那偷懒人儿才高眠。春风它温上了我的脸，告诉我现在是春天。虽然是春光无限好，只怕那春光老去在眼前。趁着这春色在人间，
身边，轻轻地吻上我的脸，春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天，春天里处处花争艳，别让那花谢一年又一年。趁着这春色在人间，记一个清早和春相见，让春风吹到我身边，轻轻地吻上我的脸，春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天，春天里处处花争艳，别让那花谢一年又一年，别让那花谢一年又一年。Selanjutnya kita baca Mazmur 119 ayat 136 sampai ayat 39。接下来我们读诗篇第119篇136节到139节，我们一起来念呀，1、2、3。我的眼睛下了尘河，因为他们不懂的律法。耶和华，你是公义的，你的伴侣也是真正的，你所命定的法度是公义和至诚。我心着急，如同火烧，因我替人忘记你的言语。读经到这里，接下来我们再唱祝福你。Selanjutnya kita nyanyi lagi祝福你。多少人盼望春的消息，那是因为春天太美丽。
下来我们要听上帝的话语，听上帝的话语主讲是Maria传道。Selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan dibawakan oleh Guru Injil Maria. Waktunya kami persilakan. Oke, selamat sore semuanya. Ya, Tisung Ceme Menping. Sudah lama ya rasanya ya tidak ketemu. Ya mungkin karena pandemi jadi kita nggak bisa ketemu langsung secara tatap muka, tapi kita bersyukur kita boleh ada hari ini karena Tuhan yang memberi kita kesehatan dan memberkati setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami meski via Zoom, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh bertegur sapa satu dengan yang lain, kami bisa kembali mendengar firman Tuhan, kami bisa kembali memuji Tuhan bersama. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri siang hari ini, biarlah Tuhan yang tolong kami, berikan kami telinga yang mau mendengar firman-Mu, dan berikan kami hati dan pikiran yang mau terbuka untuk firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup, yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai dengan segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu ini, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan secara sederhana. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, nanti kalau misalkan pas lagi khotbah, suara saya nggak gitu kedengeran atau nggak jelas, tolong kasih tahu ya. Ini internetnya lagi nggak stabil soalnya. Ya semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke. Oke, bentar ya. Mbak, jadi tadi unmute. Oke. Oke, hari ini firman Tuhannya bertema aku di tangan Tuhan, gitu ya. Ini masih di awal tahun, saudara-saudara, tentu kita perlu diingatkan lagi bahwa hidup kita ini di tangan Tuhan. Apalagi di zaman pandemi begini ya, di zaman corona, terus bencana alam yang tidak pernah berhenti dari awal tahun, lalu nanti ada masalah kenaikan harga-harga barang pokok yang membuat kita juga bingung, bahkan orang-orang yang sudah tidak bekerja lebih bingung lagi bagaimana makan sehari-hari dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, kita harus ingat Tuhan dan seharusnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan karena Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Oke, saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 9 sampai 13. Yesaya 45 ayat 9 sampai 13. Nyimak di Alkitab masing-masing di rumah, saya akan membacakannya untuk kita semua pelan-pelan ya. Yesaya 45 ayat 9 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah pencipta. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, judul dari perikop ini adalah Tuhan adalah pencipta, gitu ya. Saudara, kalau
ingat kisah penciptaan, gitu ya. Kisah penciptaan tuh mungkin sudah hafal di luar kepala kita, gitu ya. Dulu dari sekolah minggu, yang dari sekolah minggu atau mungkin sekolah di sekolah Kristen, bahkan mungkin hampir setiap tahun setidaknya sekali kita mendengar tentang penciptaan dunia ini dengan segala isinya. Saudara perhatikan dalam penciptaan gitu ya. Penciptaan itu unik karena apa? Karena Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bukan menciptakan yang ada menjadi sesuatu, bukan. Tetapi menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Beda dengan mungkin Thomas Alva Edison, pencipta lampu gitu ya, pencipta lampu pijar. Dia tidak menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada, bukan. Dia menciptakan sesuatu dari bahan-bahan yang sudah ada. Jadi dia tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Gitu ya. Ilmuwan-ilmuwan bahkan siapapun di dalam dunia ini yang menciptakan sesuatu tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan menciptakan dari tidak ada, dari kosong, dari nol menjadi ada, menjadi sesuatu yang berharga. Contohnya apa? Ya contohnya kita gitu ya, manusia, binatang atau hewan, tumbuhan. Tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang bisa menciptakan seperti yang Tuhan ciptakan. Gitu ya. Kalau tiruannya banyak, tapi yang seperti Tuhan ciptakan tidak ada. Bahkan manusia, kalau manusia menciptakan manusia, nggak ada saudara. Kalaupun ada bayi tabung lah dan sebagainya begitu ya, itu pun ada campur tangan Tuhan di dalamnya, kalau nggak akan jadi manusia, begitu ya, nggak akan jadi bayi tabung itu. Nah, saudara, Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Manusia dari nol, dari nggak ada, dari bukan apa-apa, menjadi sesuatu yang berharga, menjadi ada, kita hidup, begitu ya. Debu dan tanah. Kalau nggak ada nafas yang Tuhan beri, nafas hidup yang Tuhan beri, kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah sampah, kita hanyalah barang, benda yang ada di tanah, di pinggir jalan yang diinjak-injak orang yang tidak berharga. Saudara, kalau di rumah kita ada debu, kita nggak mau ya. Kita bersihin, kita buang keluar, begitu kan ya. Kita buang ke kotak sampah, kita kita kumpulkan di serokan dan kita buang ke tempat sampah. Kenapa? Kita merasa jijik. Terus saudara bayangin, dari sesuatu yang kita anggap jijik, Tuhan menciptakan kita. Wah, ya, diberi nafas hidup, udah nggak jijik lagi. Kita jadi manusia yang hidup, manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Tanpa terkecuali saya dan saudara. Mau kaya, mau miskin, mau terpandang ataupun tidak terpandang, mau berpendidikan ataupun tidak, sama saudara. Sama di mata Tuhan. Cara penciptaannya pun sama. Engkau dan saya diciptakan sama caranya. Sama, saudara. Saudara kita diciptakan detil, saudara. Saudara kalau suka baca Mazmur gitu ya. Di Mazmur 139 itu digambarkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia gitu ya. Dari dalam kandungan gitu ya, Tuhan sudah menetapkan kita di tenun begitu kan ya. Saudara, yang namanya menenun, menjahit begitu ya, ataupun ya, sesuatu yang mirip dengan itulah, menenun, menjahit, streaming dan sebagainya. Saudara mungkin yang wanita mungkin pernah melakukan hal itu. Itu butuh ketelitian bukan? Enggak asal kita matanya kemana terus kita ngejahit. Mungkin kalau orang yang terlalu jago mungkin bisa, tapi sesekali dia harus melihatnya begitu ya. Supaya apa? Supaya nggak salah. Nah, Tuhan menciptakan kita detil seperti itu. Satu-satu gitu ya. Orang ngejahit itu kan nggak gede-gede gitu kan ya, sedikit-sedikit supaya rapi. Nah, Tuhan menenun kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sehingga menjadi sesuatu yang indah. Dan saudara, kalau Tuhan yang menciptakan kita ini punya siapa? Ya punya Tuhan dong, ya nggak sih? Sama dengan Israel, makanya Tuhan bilang di ayat 11 tadi, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel, begitu kan ya. Israel tuh bukan dibentuk oleh siapapun, Israel bukan kepunyaan siapapun, tapi punya Tuhan. Hanya punya Tuhan, sama dengan kita. Kita diciptakan Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita punya maksud, ditentukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan buat kemuliaan kita sendiri. Kita melakukan sesuatu bukan untuk dipuji orang, bukan, tetapi supaya orang memuji Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi.
Dan saudara, yang namanya kita diciptakan Tuhan, kita bergantung penuh dari nol itu sama Tuhan. Sampai mati pun kita bergantung total sama Tuhan. Nggak ada ceritanya saudara, saya nggak pernah lihat orang yang sombong begitu ya, yang menganggap bahwa Tuhan tuh nggak ada, hidup semaunya sendiri di dalam dunia ini, ujung hidupnya enak-enak aja dan ujung hidupnya itu baik. Nggak ada saudara. Nggak ada ceritanya orang-orang yang tidak bergantung total sama Tuhan tuh hidupnya baik-baik, nggak ada. Mungkin dia bisa menikmati kekayaan dunia ini, tetapi saudara matinya entah kemana, begitu kan ya. Matinya kemana nggak tahu. Wong hidupnya tidak bergantung sama Tuhan, wong hidupnya tidak ada kaitannya sama Tuhan, wong hidupnya tidak ada hubungan sama sekali dengan penciptanya. Lantas kalau dia mati minta pulang sama Tuhan, lah Tuhan bilang, "Gua nggak kenal lu," begitu ya. "Saya nggak kenal kamu, wong selama kamu hidup, kamu nggak ada urusannya sama saya." Nah, saudara, kita yang tahu kita ini adalah ciptaan Tuhan, seharusnya kita menyadari betul bahwa saya ini punyanya Tuhan. Udah ada labelnya gitu ya, udah ada capnya meski nggak kelihatan, tapi Maria ini kepunyaannya Tuhan. Si ini kepunyaannya Tuhan, si ini kepunyaan Tuhan. Nah, kalau kita udah tahu kita ini kepunyaan Tuhan, berarti segala sesuatu yang kita lakukan tuh harus memuliakan Tuhan. Dan hidup kita harus bergantung total sama Tuhan. Mau hal kecil pun kita bergantung total sama Tuhan, saudara. Nggak ada debu dan tanah yang bisa hidup sendiri, nggak ada. Wong itu hal istilah kayak sampah begitu ya. Jadi kita itu benar-benar bergantung total sama Tuhan. Meski kita punya pekerjaan, dapat uang dari hasil keringat kita, itu pun karena Tuhan yang mengadakannya. Bukan seolah-olah karena kita, gitu kan ya. Nah, saudara sama dengan Israel. Israel tuh kepunyaan Tuhan, ditentukan untuk kemuliaan, tapi di dalam hidupnya mirip dengan manusia zaman sekarang, gitu saudara. Yang terkadang pengen maunya sendiri, yang terkadang punya pikirannya sendiri. Nah, Israel ini kan nggak terima. Ini nih ceritanya adalah kalau saudara lihat di pasal 45 bagian pertama di ayat 1 itu tentang Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Siapa Kores? Kores itu raja yang tidak mengenal Tuhan. Dia orang kafir kalau dipandang dari orang Israel ya, dia itu orang kafir bukan orang Israel. Tapi Tuhan memakai dia. Orang Israel tidak terima. Kenapa Tuhan pakai Kores? Kenapa nggak Tuhan pakai umatnya sendiri? Kenapa Tuhan pakai Kores? Kenapa nggak Tuhan pakai orang Israel yang begitu banyak ini? Tinggal pilih salah satu. Kenapa Tuhan pakai Kores? Protes, saudara. Protes. Padahal ya terserah Tuhan. Tuhan punya caranya sendiri. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Kalau kamu tidak bisa melakukan, tidak bisa mengisi hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan bisa pakai caranya sendiri. Tuhan pakai Kores, saudara. Saudara miris banget nggak sih kalau misalkan gereja Tuhan, judulnya gereja Tuhan, begitu ya. Gereja Kristus Yesus gitu. Ini contoh ya. Tapi kehidupan bergerejanya tidak jadi berkat. Jemaatnya berantem, suka ngomong kotor begitu ya, di luar nggak jadi berkat. Ada pengemis lewat aja begitu dan sebagainya. Mungkin tidak menunjukkan kasih. Kita tidak menunjukkan kemuliaan Tuhan kan? Tidak menunjukkan kasih Tuhan. Tuhan bisa pakai cara yang lain, saudara. Tuhan bilang, saya nggak perlu GKY misalkan gitu. Saya bisa pakai yang lain. Yang di luar GKY. Miris banget nggak sih saudara-saudara? Judulnya gereja Tuhan, tapi hidupnya tidak untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, sama dengan Israel itu. Israel ditentukan untuk menjadi kemuliaan Tuhan, tapi mereka di dalam hidupnya, sejak keluar dari Mesir, sampai pada ujungnya, mereka tidak melakukan apa yang menjadi kemuliaan Tuhan. Bahkan mereka tidak bergantung total sama Tuhan. Saudara, Tuhan nggak suka yang begitu ya. Karena itu hari ini kita diingetin. Tuhan menciptakan kita. Dan kita ini milik Tuhan. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita, kita milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Paulus pernah bilang kan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Kalau kita ngaku kita anak Tuhan, yang namanya anak, orang pasti tanya dong, anak siapa gitu kan. Ya berarti kan itu milik orang tuanya. Ya sama dengan kita. Anak siapa lu? Anak Tuhan. Ya berarti kita milik Tuhan gitu kan ya. Tuhan menciptakan kita dan
Tuhan memiliki kita, gitu. Jadi kita ini kepunyaan Tuhan. Dan segala sesuatu kita harus membawa nama Tuhan. Kita nggak mau dong mempermalukan orang tua kita gitu ya. Terkadang kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang gitu ya, tawuran lah gitu kan ya. Atau misalkan kalau yang lebih baik-baik ya, kalau misalkan anak-anak GKI Citra itu anak-anak remaja nggak yang tawuran lah. Tapi di sekolah itu bisa aja mereka nyontek lah, udah gitu nyalin PR temennya lah gitu ya. Atau bahkan pernah ada yang mencuri barang temennya. Saya rasa ya keterlaluan juga gitu setiap minggu ke gereja tapi bisa melakukan hal itu. Saya bilang, "Hidup kamu itu punya siapa?" Saya bilang. Dia merasa ya suka-suka saya gitu. Suka-suka saya. Kenapa orang lain pusing sama saya? Nah, justru bukan begitu mikirnya ya. Tapi kita harus berpikir kalau orang lain mengingatkan kita ya karena memang kita ini bukan pemilik hidup kita. Yang memiliki hidup kita itu ya Tuhan. Kalau ada orang lain menegur kita salah, ya langsung ingat gitu ya, oh iya, saya itu milik Tuhan. Harusnya hidup saya itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, gitu kan ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup saya ini ada di tangan Tuhan. Jadi jangan berontak gitu loh, jangan berontak karena sekali berontak jatuh. Istilahnya sesuatu yang kita pegang burung misalkan gitu ya. Binatang burung gitu. Misalkan ada anak-anak yang suka main binatang burung. Burungnya berontak, ya burungnya bisa terbang, bisa jatuh dan sebagainya. Atau pegang guguk, yang suka guguk sekarang karena orang di rumah terus piara guguk begitu ya, piara anjing. Anjingnya kecil-kecil gitu ya, kalau anjingnya berontak dari tangan kita dia jatuh gitu kan ya. Sakit, iya sakit. Makanya diem. Kalau udah di tangan yang aman, diemlah di situ. Nikmatin aja kenyamanannya. Lakukan apa yang dimau, begitu kan ya. Lakukan apa yang dimau oleh tangan yang membuat kita nyaman itu. Nah, saudara, kita ada di dalam tangan Tuhan. Ikutin apa maunya Tuhan. Tuhan nggak mungkin salah, karena dia punya rancangan dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau Tuhan ada, maksudnya Tuhan milik kita dan kita milik Tuhan, itu berarti Tuhan ada di pihak kita, gitu ya. Roma pernah bilang, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita, gitu kan ya. Nah, di dalam Yesaya 33 ayat 22 bilang begini, sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum pada kita. Tuhan ialah raja kita, dia akan menyelamatkan kita. Dia hakim kita, dia yang memberi hukum bagi kita. Dia adalah raja kita. Ya, dia ada di pihak kita. Karena dia memiliki kita. Nah, saudara, saya rasa di tengah-tengah pandemi ini gitu ya, setiap orang punya kesulitannya sendiri. Setiap orang punya pergumulannya sendiri. Ingat bahwa kita ini kepunyaan Tuhan. Ingat bahwa kita ini ditentukan untuk kemuliaannya Tuhan, gitu kan ya. Meski di tengah-tengah pandemi ini pasti Tuhan punya maksud. Memang susah untuk melihatnya, saudara. Apalagi yang sudah tidak bekerja, tidak punya penghasilan, hanya bergantung dengan tabungan, yang makin lama makin menipis dan sebagainya, saudara. Mungkin anak-anak juga mau sekolah, bagaimana bayarnya? Meski bayarnya tidak full, tapi kan tetap harus dibayar, begitu kan ya, karena tetap online. Bagaimana kehidupan sehari-hari, dan nanti masa depan gimana, apalagi anak-anaknya yang mau kuliah, gitu ya, kalau kita ngeliatin anak-anak kita, saudara, dengan usia kita sekarang. Ini kita ngeliat, "Waduh, ini kapan sih pandeminya berakhir?" Udah bosen di rumah, begitu ya, udah bosen. Saudara, syukur-syukur masih bisa mengalami bosen, saudara. Bersyukurlah kalau kita punya rumah untuk berteduh. Banyak orang-orang di luar sana yang tinggal di kolong jembatan, saudara, yang istilahnya setiap waktu bisa kena COVID kapan aja. Tapi kalau kita masih ada di rumah yang nyaman, di rumah yang aman, dengan istilah anggota keluarga yang bersama dengan kita, dan kita masih sehat sampai hari ini, bukankah itu mengingatkan bahwa Tuhan ada beserta dengan kita? Kita ini punya Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan melindungi kita. Kalaupun sampai kita sakit, saudara, itu berarti Tuhan punya maksud yang lain lagi. Apa? Nah, itu masing-masing orang
harus memahaminya sendiri-sendiri, saudara. Karena setiap hidup seseorang itu punya jalannya sendiri dan punya maksudnya sendiri. Nah, saudara, dengan sama halnya dengan seperti ini nih ya. Ada satu kisah, saudara, mungkin saudara-saudara yang hidup dari zaman 60-an, 50-an begitu ya, pernah mendengar kisah ini karena kisah ini mungkin lebih dekat dengan saudara-saudara gitu yang umurnya sudah eee, lanjut begitu. Nah, saudara-saudara, siapa Elie Wiesel? Mungkin kita nggak gitu kenal orang ini. Saudara, Elie Wiesel ini adalah nih yang pakai jas ya, orang ini pernah dia ini orang Israel, orang Yahudi yang diangkut ke Rusia saat itu sama pasukan Nazi. Nah, saudara, zaman Nazi itu zaman yang sangat mengerikan gitu ya. Semua orang diangkut dari orang-orang Yahudi itu, diangkut dimasukin ke penjara yang udah ukurannya kayak peti mati kayak di belakangnya dia itu tuh. Jadi mereka tidurnya di situ, udah kayak ikan asin gitu ya. Pokoknya dimasukin ke sana. Tinggal tunggu kapan eksekusi matinya dan caranya masing-masing. Ada yang dimasukin ke kamar gas, ada yang disetrum, ada yang digantung mati, ada yang mungkin istilahnya ditembak mati dan sebagainya. Ada yang bakar hidup-hidup begitu ya. Jadi masing-masing saudara ceritanya. Nah, Elie Wiesel saat itu ketika diangkut ke pasukan Nazi itu, ke Rusia itu, mereka si Elie Wiesel bersama dengan keluarganya ini masih usia yang sangat muda. Elie Wiesel saat itu mungkin masih usia awal-awal remaja gitu ya, mungkin sekitar SMP dia pergi ke sana dan dia melihat setiap hari, baru 3 hari di sana dia melihat ibunya dan adiknya yang perempuan digantung hidup-hidup begitu ya, digantung hidup-hidup, digantung mati, di depan mata dia. Wah, dia bingung saudara. Dia orang yang kenal Tuhan. Tapi di saat itu ketika dia melihat satu persatu orang yang dia kenal dari kampungnya di istilahnya diperlakukan seperti binatang, dia bilang seperti itu. Seperti hewan ternak dia bilang gitu. Masa seenaknya dimatiin begitu aja. Dia bilang, "Di mana Tuhan? Tuhan seperti ikutan mati," dia bilang gitu. Kenapa Tuhan membiarkan orang-orang ini mati di depan mataku? Ini giliran aku kapan matinya? Gak tahu. Terus saudara, seminggu kemudian bapaknya yang tinggal sama dia, tinggal berdua nih ya, di tengah-tengah begitu banyak orang Yahudi yang ribuan itu, akhirnya bapaknya juga dihukum mati. Di depan mata dia dengan cara dimasukin ke kamar gas. Digas begitu ya, kalau kalau ngebayangin kamar gas tuh kayak kremasi begitu saudara, dimasukin ke oven ya, ruangan yang seperti oven, lalu dihidupin gas tekanan tinggi, pasti hancur punya begitu ya, pasti mati punya dan udah tinggal jadi abu begitu, tinggal jadi tengkorak. Nah, saudara, itu dilakukan di depan mata dia juga. Dan sekali lagi dia bertanya, "Di mana Tuhan?" Tuhan seperti mati bersama dengan orang-orang Yahudi di sini. Nah, saudara, Elie Wiesel terselamatkan dari pasukan Nazi saat itu dan akhirnya dia pulang, dia kembali dan dia hidup sampai usia lanjut dan orangnya sudah mati saudara beberapa tahun lalu. Nah, saudara, Elie Wiesel akhirnya menjadi duta kemanusiaan. Tetapi dia pulang dari camp Nazi itu, dia tidak mau jadi orang percaya lagi. Dia bilang, "Tidak ada Tuhan, Tuhan mati," dia bilang gitu. Tuhan mati. Terus saudara, mungkin kita berpikir gitu ya, bahkan saya pun berpikir, "Ya ampun Eli," gitu kan ya, "kenapa kamu nggak sadar gitu loh, kamu itu udah terlepas dari seperti neraka," begitu kan ya, neraka Nazi. "Kenapa kamu seperti kayak nggak sadar diri, kamu bisa terselamatkan dari hukuman-hukuman mati itu, harusnya kamu mengingat bahwa ada Tuhan bersamamu. Meski keluargamu mati, tapi Tuhan meluputkan kamu." Kan gitu ya. Mungkin kita berpikir begitu. Kenapa kamu nggak mikir sampai situ? Sampai kamu meninggalkan Tuhan, gitu kan ya. Tapi saudara, Eli sudah terkadung kecewa. Udah kadung kecewa, udah kadung marah sama Tuhan dan dia bilang, "Tuhan mati. Tuhan udah nggak ada." Meski dia jadi duta kemanusiaan buat orang di dunia ini, tapi Tuhan yang dia percayai dulu sudah mati di dalam hati dan pikirannya. Saudara,
Bukan itu yang Tuhan mau. Di tangan Tuhan bukan berarti tidak ada kematian. Di tangan Tuhan bukan berarti tidak ada penyakit. Di tangan Tuhan bukan berarti tidak ada kemiskinan. Tetapi di tangan Tuhan ada jaminan bahwa hidup kita ini tidak hanya sekedar di dalam dunia ini, tetapi setelah dunia ini berakhir, bahkan kita meninggal di dunia ini, ada kehidupan yang akan kita jalani nanti bersama dengan Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Hidup kita di tangan Tuhan. Nah, saudara, untuk menutup khotbah ini, saudara, saya ingin sharing sedikit. Mungkin saudara pernah mendengar sharing saya ini, tetapi ini yang menjadi satu ingat-ingatan saya bahwa ini yang mengingatkan bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Nah, saudara, kurang lebih tahun 2015 lalu, menjelang Jumat Agung dan Paskah, saudara, saya mengantar nenek saya bersama dengan ayi saya ini untuk pergi ke Pineng, saudara. Kami akhirnya membulatkan hati entah bagaimana caranya nanti membayar pengobatan di sana, kami pergi ke Pineng. Saudara, nenek saya divonis kanker lambung, saudara. Kanker lambung yang bisa dibilang cukup parah, mungkin stadium 3 mendekati 4, saudara. Kira kami pergilah ke Pineng, saudara, dan sampai di sana ini adalah keadaan dia ketika baru sampai dan akan menjalani pengobatan. Nah, saudara, setelah seminggu berobat, akhirnya dokter putuskan, ayo kita operasi aja. Nah, akhirnya dia dioperasi, saudara. Dia dioperasi, dibuang lambungnya tinggal sepertiga. Diambil 2/3 lambungnya, jadi makannya sudah seperti bayi, harus cair semua, saudara. Nah, saudara, lalu sekitar 2016, kambuh, ternyata kankernya tumbuh lagi di usus, saudara. Dia kembali lagi seminggu begitu ya, tapi dokter tidak mau mengoperasinya karena usianya sudah lanjut dan tubuhnya juga sudah lemah. Umurnya kurang lebih 78 saat itu. Nah, saudara, akhirnya dokter bilang, "Sudah bawa pulang, terserah dia mau makan apa, kasih saja," gitu ya, selama itu bisa ditelannya. Sudah buat dia siap saja kapanpun Tuhan panggil. Dokternya orang percaya juga, orang Kristen, jadi dia bisa memberikan satu penghiburan juga. Nah, saudara, saya ingat sekali tanggal 12 Agustus 2016, nenek saya akhirnya kembali lagi ke Indonesia dari pengobatan di Penang yang kedua. Saudara, tubuhnya sudah kurus begitu ya, tapi perutnya sangat besar karena memang kankernya ada di sini, saudara. Dan akhirnya baru sampai di Jakarta sekitar jam 6 sore, dia bilang, "Tolong bawa saya ke rumah sakit," dia bilang. "Saya udah nggak kuat lagi. Saya ingin," isinya perutnya itu seperti kayak mau meledak, dia bilang gitu. Karena dia nggak bisa pup begitu ya, lalu nggak bisa kentut, jadi semua muter di perutnya gitu, karena ususnya kesumbat sama kanker. Akhirnya dimasukin ke Siloam malam hari itu, saudara, dan tidak bertahan kurang lebih 24 jam, besoknya dia pergi, gitu, saudara. Dia pergi. Tapi beberapa menit sebelum pergi, saya diminta sama dia. Dia bilang, "Tolong puterin lagu," dia bilang gitu. Dia bilang, suruh puterin lagu Gracia, saudara kalau tahu yang Ku Tetap Setia itu. Dia bilang, "Sampai akhir ku menutup mata, ku kan tetap setia kepada Tuhan." Saya tanya sama nenek saya, "Menyesal nggak ikut Tuhan?" Saya bilang. "Enggak, kenapa harus menyesal?" Dengan dia merintih kesakitan, dia bilang, "Enggak, saya enggak menyesal. Sampai harus pulang hari ini kepada Tuhan, enggak apa-apa," dia bilang gitu. "Memang harus pulang ya pulang, enggak apa-apa, mungkin sudah sampai di sini." Akhirnya dia pulang sore hari itu, saudara, malam hari itu, akhirnya satu yang saya ingat, bahwa sepanjang hidupnya, saudara, dia dilahirkan dalam keadaan yang sangat susah. Dia dipungut sama orang, dia hidup dengan orang tua yang memungutnya, dia harus mengerjakan pekerjaan rumah seperti pembantu. Kalau saya dengar dari cerita mama saya begitu. Lalu akhirnya dia ketemu dengan kakek saya yang adalah pendeta, ikut pergi ke Lampung untuk membuka gereja di sana, mulai dari nol, lalu menginjili dari satu kampung ke kampung yang lain. Saudara, dia jalani itu semua.
Dia jalani itu semua sampai akhirnya dia menutup mata dia. Saudara, satu hal yang saya lihat, hidupnya ada di tangan Tuhan. Apapun kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan, mungkin dia hidup dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dia tidak pernah mengeluh. Karena dia tahu dia ada di dalam tangan yang aman. Di dalam tangan yang aman dia tahu ada jaminan pasti buat hidupnya ke depan. Saudara, bukankah seharusnya itu yang kita alami juga? Tuhan bilang sama kita, kita ada di dalam tangannya. Dan Tuhan ada di pihak kita. Harusnya apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Mungkin saudara kita suka dibilang begini, ya ini mah tinggal tunggu waktu aja kapan kita kena corona, begitu ya. Udah nggak tahu gimana cara ngobatinnya. Tuh banyak orang yang mati. Makin lama saudara kita makin dengar orang-orang di dekat kita yang kena. Kalau dulu masih jauh rasanya gue nggak kenal siapa yang kena. Sekarang makin dekat, dan makin orang-orang yang terdekat kita yang mati saudara karena corona. Entah kapan giliran kita. Mungkin kita di rumah terus itu pun tidak menjamin kita bisa tetap aman dengan corona saudara. Tapi ingatlah, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, sampai corona pun menyerang kita, saudara. Sampai mati pun karena corona. Tuhan bilang, kamu ada di dalam tangan yang aman. Kamu bersama dengan Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan menghibur kita menjalani dan melewati tahun ini. Kita nggak tahu pandemi kapan selesai, tetapi kita yakin kita ada di dalam tangan Tuhan yang aman. Bukan berarti nggak ada penyakit, bukan berarti nggak ada kemiskinan, bukan berarti nggak ada kesusahan, tetapi kita ada di dalam tangan yang menjamin hidup kita sampai kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh sama-sama diingatkan bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Seperti tanah liat yang dibentuk Tuhan, semau Tuhan, Tuhan membentuk kami. Dengan segala kesusahan, dengan segala sakit penyakit, dengan segala bencana yang terjadi di sekitar kami, bahkan pandemi yang tidak kunjung selesai. Sudah hampir 1 tahun ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong setiap kami. Ajar kami untuk melihat dan meyakini, bahkan menyadari bahwa hidup kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sedang membentuk kami terus untuk menjadi indah, untuk menjadi bejana Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus tolong kami, berikan kami hati yang terus tertuju kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap setia dan kami mau terus memandang kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Contoh Maria. Ya. Tuhan berkati pelayanannya. Amin. Berkati, amin. 好，这个时候我们要做会务报告。Warta Caleb。下周四2月4号，讲演有关系强牧师，主理邓爱英姐妹。Kamis depan yaitu bulan 2 tanggal 4, Pendeta Suhartono Kon yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan yang liturgis Saudari Ten Ai Ing. Tuhan berkatin. Selamat datang, selamat bergabung kepada ipar dari Saudari Te Chang. Biarlah setiap hari Kamis terus bergabung di Zoom Caleb Citra Garden. Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan Ibu Li Fang akan menyampaikan sebuah pujian. 好，这个时候我们邀请朱丽芳姐妹，她要唱一首歌来赞美我们的上帝。我把这个时间交给朱丽芳姐妹。Saya serahkan waktu ini kepada Ibu Chu Li Fang。也好，现在我就唱一首歌，耶稣爱我呀。耶稣
爱我，耶稣爱你，在那生命中最大的盼望就是耶稣他能爱我，耶稣爱我，耶稣爱你，在我生命中最大的福分就是耶稣他能爱我，耶稣救我，耶稣救我，在我生命中最大的部分就是耶稣他能救我，他能救我脱离罪恶前的，在我手上生命的国度，耶稣爱我，他能救我，耶稣爱我，他能救我，耶稣爱我，耶稣救我，在我生命中最大的盼望就是耶稣他能救我。哈利路亚！我要感谢主耶稣，天天跟我一直同行。谢谢丽芳姐妹所唱的诗歌，但愿一切歌颂赞美都归于我们在天上的父。Terima kasih Saudari Lipang yang telah menyampaikan sebuah pujian. Biarlah segala puji untuk kemuliaan nama Allah Bapa yang ada di surga. 谢谢。好，这个时候我们要结束今天的家乐团契机会。Tibalah saatnya kita akan akhiri kebaktian Zoom Kaleb pada sore hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh传道 Maria。好，这个时候我把这个时间交给 Maria 传道为我们做祝福的祷告。Oke, ya sama-sama kita berdoa. Di akhir persekutuan kami, Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh menguatkan setiap kami dan menghibur kami, bahkan firman-Mu yang juga berbicara kepada kami. Mempersiapkan hati kami dengan segala kemungkinan yang terjadi di hari depan, yang di luar kendali kami, di luar sepengetahuan kami. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kami mengasihi Tuhan dan Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk terus meyakini dan menyadari bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan biarlah apapun yang terjadi di depan sana, kami boleh tetap ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak mau di luar tangan Tuhan karena tidak ada tempat yang lebih aman daripada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan berkati untuk setiap saudara yang sudah mengikuti persekutuan Kaleb sore hari ini. Berikan mereka kesehatan selalu dan jagai mereka selalu. Ketika mereka harus di rumah sendiri, anak-anak harus bekerja, biar Tuhan juga yang jagai. Dan Tuhan hibur hati mereka yang sedang susah, mungkin yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang jamah, berikan pemulihan, berikan kekuatan. Dan yang mungkin sedang bergumul, kiranya Tuhan juga berikan buka jalan, supaya ada jawaban bagi pergumulan-pergumulan mereka. Dan Tuhan berkati juga untuk Guru Injil Angela sebagai pembina Komisi Kaleb GKI Citra, biar Tuhan juga yang terus berikan hikmat, berikan kasih-Mu, supaya Guru Injil Angela boleh membimbing dan terus boleh memimpin saudara-saudara yang ada di Komisi Kaleb untuk terus mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus merancangkan yang terbaik bagi setiap kami, dan bagian kami adalah terus percaya dan terus berdoa dan terus hidup di dalam Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati. 谢谢传道，呀，谢 Sama-sama 谢，谢 Yi. 谢大家。 Terima kasih. 谢谢玛利亚 Sheshe. 传道的分享 Ya, 啊， sama-sama. 上帝祝福，让上帝的话能够进入在我们的心。我们知道我们是上帝所造的，上帝一定保守看顾我们到底。好，我们今天的家乐崇拜就聚会到这里，愿上帝祝福大家。